Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk 1 minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 4 November tahun 2024. Untuk informasi, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan juga sudah teregulasi dari regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi buat teman-teman yang mau coba trading di broker ini baik di akun demo ataupun akun real bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Kemudian informasi selanjutnya di bulan ini yaitu November, kita mungkin akan membuat segmen baru di YouTube ini yaitu konten belajar strategi trading agar kamu bisa menjadi trader yang konsisten profit. Di segmen ini nanti kita bisa sama-sama belajar bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart dulu ya dari broker Vantage Market ini. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang kita sudah buat di video di hari Senin minggu yang lalu. Nah, ini mapping yang sudah kita gambar di minggu lalu ya teman-teman ya. Waktu itu saya bikin videonya di tanggal 28 Oktober ya, di garis putus-putus ini. Waktu itu posisi harga ada di kisaran sini. Ini untuk supply area ini masih ada gambarnya ya teman-teman, dan supply area atasnya masih ada gambarnya. Saya bilang untuk Bitcoin kecenderungannya teman-teman bisa mencari open posisi buy ya teman-teman ya. Jadi yang di tanggal 28 ini dia udah breakout di major trend line-nya ini ya, channelnya ini yang warna biru ya. Saya bilang untuk opsi buy masih menjadi pilihan yang oke. Cuman di sini ada hambatannya di supply area yang warna pink ini ya teman-teman ya. Dan hambatan kedua dari supply area yang di atasnya lagi. Dan saya sarankan memang waktu itu kita mencari open posisi buy aja ya. Cuman posisi buy-nya itu saya rekomendasikan paling enggak di dekat trendline yang ini atau di main area yang warna hijau. Tapi harga enggak turun koreksi sejauh sampai itu dan harga langsung naik ya teman-teman ya. Dan di supply area yang atas ini harga belum bisa breakout ya ini teman-teman. Jadi harga mantul di sini. Mungkin teman-teman ada yang mencoba untuk sell di supply area yang di bagian atas ini. Semoga profit ya teman-teman ya. Dan harga Bitcoin sampai saat ini masih terkoreksi turun. Nah, bagaimana untuk analisa 1 minggu ke depan? Nah, untuk analisa 1 minggu ke depan saya gambar dulu ya untuk mappingnya teman-teman. Nah, untuk mappingnya ini sudah saya gambar ya teman-teman ya. Jadi di main areanya yang paling dekat ada di sini, supply areanya yang paling dekat juga ada di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti harga masih koreksi turun, opsi buy terbaik adalah di dekat di main area ini. Tapi semoga aja harga nggak turun sampai situ ya. Atau mungkin nanti dia mencoba turun sampai ke level EMA 200 ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada EMA 200 di sini di time frame H4. Ini juga bisa menjadi spot yang menarik untuk nyicil buy atau averaging buy ya teman-teman ya. Ya kira-kira di sinilah 66.500 ya. Nah, itu di situ ya. Nah, kita juga tahu besok akan ada pemilu Amerika Serikat dan ini sedikit banyak akan berpengaruh ya terhadap harga Bitcoin itu sendiri kalau ngelihat sejarahnya. Dan banyak orang-orang yang menduga bahwa kalau misalnya nanti Trump yang menang maka harga Bitcoin akan naik secara signifikan, dan katanya kemungkinan besar Trump akan menang dalam pemilu ini ya. Dan teman-teman bisa juga lihat gambar yang akan saya sajikan berikut ini ya. Ini pemilihan umum 2016, pemilihan umum Amerika 2020, dan ini di tahun 2024 ya. Ini bisa kita lihat selama pemilihan umum ini ada. Setelah itu selesai maka harga Bitcoin nih bergerak naik cukup signifikan ya teman-teman. Dan ini untuk 2024 kita yang ada di kotak merah ini ya. Di kotak merah ini kemungkinan nanti kalau kita sudah memasuki kotak hijau di bulan Desember dan seterusnya, ini harga Bitcoin akan bergerak naik cukup signifikan, mungkin bisa sampai 100 atau bahkan 200 ribu dolar ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk jangka panjang ya, ini harga Bitcoin masih sangat berpotensi untuk bergerak naik.
Nah, oke, kita kembali lagi ke chart ya. Kalau kita lihat di time frame daily, saat ini harga Bitcoin dia pergerakan turunnya hanya sebatas koreksi ya teman-teman ya. Jadi apakah koreksinya akan berakhir di sini dan akan mencoba untuk bergerak naik lagi untuk harga Bitcoin ke depannya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau lihat dari bentuk candlenya, di sini ada penolakan dari seller ya di sini ya. Dan ini kalau ada turun dan penolakan dari seller lagi ya, kalau ada buntut atau shadow bawah seperti ini, maka kemungkinan di next candle ada kemungkinan untuk harga mencoba untuk bullish kembali ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau main money management, mungkin bisa buy sekarang ya, di hold ya. Nanti kalau turun buy lagi dengan money management yang bagus. Dan untuk stop loss sebetulnya paling dekat kalau harga bisa break di bawah demand area ini ya, 65.200 sampai 63.900 ya, karena ini adalah demand area yang cukup kuat menurut saya ya teman-teman. Atau kita bisa menggunakan trendline yang ini ya, kita tebelin dulu ya. Nah, ini anggaplah ini trendline mayor. Jadi kalau harga kedepannya bisa break di bawah trendline ini, mungkin kemungkinan harga Bitcoin akan mencoba untuk bergerak turun lebih jauh lagi ya teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat di time frame H1 ini EMA-nya harga sudah bermain di bawah EMA 200 dan 100, dan ini kayak mau crossing ya, EMA 100-nya ke bawah. Kalau ini crossing mungkin harga Bitcoin bisa mencoba turun lagi ya. Tapi kalau harga Bitcoin bisa bermain di atas EMA ini, maka kemungkinan harga akan mencoba untuk bergerak naik lagi ya teman-teman. Ini EMA 100 dan EMA 200. Ini di time frame 30 menit dia juga udah crossing ya. Ini kita bisa lihat di time frame kecilnya. Kalau harga bisa main di atas 2 EMA ini, maka kemungkinan harga akan mencoba bergerak naik lebih jauh juga. Nah, begitu juga di 15 menit ya. Ini harga mantul-mantul di EMA 200-nya turun seperti ini. Nah, nanti kalau harga fix ini di atas EMA 200 dan 100 dan EMA 100-nya udah cross up, maka kemungkinan harga Bitcoin bisa naik seperti ini ya. Kalau dia sudah cross up seperti ini EMA-nya. Ini kan belum ya. Di time frame 15 menit ya. EMA 100 dan EMA 200-nya cross up ya. Itu mungkin kita bisa pantengin ya, atau kita tungguin ya. Maka kemungkinan harga Bitcoin akan mencoba untuk bergerak naik lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau cari open posisi sell ya, sebaiknya nunggu harga di dekat-dekat supply areanya ya. Karena sudah jelas resikonya paling minimum adalah kalau sell di dekat supply areanya. Cut loss atau stop loss ditempatkan di atas 73.649 ya kalau teman-teman entry sell ya. Kalau sell sekarang kan ini SL-nya jauh banget ya teman-teman. Kalau buy juga jauh, tapi sebetulnya kalau buy teman-teman bisa memanfaatkan untuk stop loss yang sementara, memanfaatkan ini 67.460 ya untuk SL paling dekat ya, ini support sementara, atau di bawah level ini 66.157 ya kalau harga bermain di bawah EMA 200-nya ya teman-teman. Tapi sih saya lebih prefer kalau harga main di bawah EMA 200 ya. Walaupun untuk stop loss yang paling ideal ya di sini sih 63.974, tapi ini jaraknya jauh ya kalau teman-teman entry buy sekarang ya. Jadi mungkin kalau mau buy sekarang bisa di manage lotnya ya, pakai lot kecil dulu. Jadi kalau turun bisa averaging secara pelan-pelan ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ini ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat dan juga semoga profit. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye-bye guys, thank you.